kita menjadi orang yang rugi, yang celaka ketika datang Ramadan kok tidak terampuni, tidak bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ramadan kali ini juga bisa menjadi muhasabah atau evaluasi bagi kita. Apakah ibadah kita itu berkualitas atau tidak? Salah satu maksudnya adalah ibadah-ibadah kita di bulan ini, di bulan Ramadan di tengah pandemik yang harus stay at home ini, itu menjadi berkualitas atau menurun kualitasnya dibandingkan Ramadan sebelumnya, adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi menjadi tidak semangat. Maksudnya adalah kita beribadah kok tidak termotivasi untuk semangat beribadah lagi. Kita puasa tidak bersemangat untuk melakukan tilawatul Quran. Kita membaca Al-Quran tidak semangat untuk misalnya tarawih dan seterusnya. Intinya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Karena salah satu tanda bagusnya amal seseorang itu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari ibadah tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, akan memberikan kebahagiaan pada jiwanya. Sehingga ketika sudah bahagia jiwanya, senang hatinya, maka dia akan termotivasi untuk beribadah yang lain. Hari ini sudah membaca Al-Quran, kemudian malamnya sholat tarawih, kemudian paginya zikir pagi, kemudian membantu orang tua. Maka ini adalah indikator bagusnya amalan seseorang, bagusnya ibadah seseorang kalau ibadah tersebut memberikan rasa bahagia, rasa senang, sehingga nanti termotivasi untuk melakukan amal soleh yang lain. Maka kalau kita puasa tahun ini kok menjadi loyo-loyo, tidak semangat, berarti kita perlu evaluasi. Jangan-jangan yang mendominasi ibadah kita itu perasaan, padahal ibadah itu lupakan perasaan. Maksudnya adalah lupakan perasaan itu jangan menjadikan faktor yang mendominasi. Harusnya dikalahkan dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikhlas yang sudah benar, maka sudah cukup. Maka ibadah yang benar akan memberikan ketenangan dari jiwa kita. Nah, kalau hari ini bulan Ramadan, bulan yang penuh nikmat itu tidak memberikan kebahagiaan, tidak memberikan semangat, maka sesungguhnya ada yang bermasalah dalam hati kita, ada bermasalah dengan jiwa kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati orang-orang yang beriman itu akan menjadi tentram. Buktinya tentram itu dia akan bersemangat lagi. Itu dengan mengingat Allah. Semua ibadah kepada Allah, semua ibadah, apalagi amalan Ramadan ini adalah puncak ibadahnya bulan ini, harusnya menjadikan kita itu tentram. Kok puasa kok tidak menjadikan tentram? Kemudian tarawih kita karena di rumah nggak menjadikan tentram. Kemudian belajar kita hanya di rumah tidak menjadikan tentram. Padahal itu semua ibadah yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ada yang salah. Kita kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah, pasti Allah akan menganugerahkan hati yang tentram. Hati yang tentram itu akan memberikan semangat dalam hidup dia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jadi anak-anakku baik itu SMP maupun SMA yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua muhasabah tadi.
Pertama, jangan sampai kita itu beribadah didominasi perasaan kita, sehingga ketika nuansa pendukungnya tidak ada, maka ibadah kita jadi berkurang. Maka kalau dulu kita bersemangat ketika nuansa pendukungnya banyak orang beribadah di masjid, berbondong-bondong, masjid ramai, kita jadi semangat. Kemudian ketika kita di rumah sholat bersama keluarganya, kok kita menjadi turun, berarti faktor perasaan kita mendominasi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan ketika kita beribadah ada banyak orang, kita jadi semangat. Ketika sedikit orang hanya di rumah, kita jadi tidak semangat. Maka jangan sampai seperti ini. Kalau ini menjadi karakter, maka takut-takut kita bisa terjebak ke dalam kesyirikan atau beribadah lantaran, beribadah jalanan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah karena manusia, faktor manusia, faktor banyaknya manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ketika kita tetap bersedih, ketika bersemangat, ketika di dalam beramal Ramadan di dalam nuansa pandemik ini, maka ini kalau menjadi tidak semangat, tidak tentram hati kita, tidak senang dengan amalan Ramadan, maka sesungguhnya ini indikator lemahnya iman kita, indikator tidak berkualitasnya ibadah kita selama ini. Buktinya ibadah-ibadah kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala pasti bidzikrillah tatma'innul qulub. Pasti dengan mengingat Allah, yaitu dengan cara beribadah, berzikir, berdoa, pasti Allah akan memberikan ketentraman. Allah, janji Allah pasti. Jadi ketika beribadah kepada Allah pasti akan diberikan ketentraman. Kalau kita dalam ibadah kok tidak tentram, tidak semangat, berarti ada yang salah di dalam ibadah kita. Kita kurang ikhlas dan seterusnya. Itu muhasabah di dalam amal-amal Ramadan kita yang nuansa pandemik ini. Kalau terasa berkurang berarti kita harus evaluasi. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Tentunya kita harus segera banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini kita beribadah itu karena faktor manusianya itu banyak sehingga kita jadi bersemangat. Sehingga ketika Allah uji yang melihat kita ibadah sedikit, hanya keluarga kita jadi nggak semangat. Maka berarti ibadah kita itu ibadah yang kalau dia niatnya didominasi niat karena manusia, karena banyak manusia dia semangat, kemudian di rumah dalam kondisi pandemi dia tidak bersemangat, berarti ini termasuk sirkul asghar, syirik kecil yang naudzubillah min dzalik, yang menjadikan amal itu berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah beristighfar di dalam bulan Ramadan. Maka untuk memberikan semangat di dalam apapun kondisinya, apapun suasananya, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mencontoh atau menteladani seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau suatu ketika beliau sedang di penjara karena kegigihan beliau di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika beliau banyak menasihati penguasa yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka menjadikan beliau itu di penjara, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau di penjara. Nah, yang perlu kita ambil hikmahnya adalah keadaan beliau ketika di luar penjara atau di dalam penjara itu seperti apa? Murid beliau yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika beliau menjenguk beliau di penjara, menjenguk gurunya, yaitu maka heran. Jadi kondisi
kondisinya itu sama saja kondisi hati. Dulu ketika beliau di luar penjara itu semangat dalam beribadah, menunjukkan wajah ceria, kemudian menunjukkan wajah senang, bahagia, tidak ada raut muka menyesal, tidak ada raut muka sakit hati ketika beliau dalam penjara. Padahal kondisinya jelas, penjara itu pengap, kemudian sempit, kemudian pakaiannya terbatas, pakaiannya itu saja, mandi terbatas, ibadahnya juga terbatas, tidak bisa ke masjid dan sebagainya kan di ruang penjara. Maka ketika murid beliau menengok, murid beliau yaitu Ibnu Qayyim berkata kepada gurunya, kepada Ibnu Taimiyah, wahai guru, mengapa keadaanmu, padahal keadaanmu itu sekarang memprihatinkan dari sisi di penjara, kemudian kekurangan pangan, kalau di dalam penjara pangan terbatas, pakaian, ibadah juga terbatasi, bertemu orang juga terbatasi, tetapi tidak ada sedikit pun di raut wajahmu, di muka Anda ada rasa bersedih, rasa tidak nyaman, rasa yang nelongso, rasa yang apa istilahnya, ya tidak bersemangat lah intinya lah. Digambarkan perasaan yang tidak semangat, perasaan galau misalnya. Semangat itu digambarkan jadi satu, maka tidak tampak sama sekali walaupun dalam kondisi terpenjara, dibatasi makannya, dibatasi ibadahnya, itu kondisinya seperti itu. Maka ketika muridnya bertanya, mengapa kondisimu tidak berbeda, tetap berbahagia, tetap ceria, padahal di dalam penjara? Maka beliau berkata, guru ini berkata, Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dengan menangkapku di dalam penjara, sesungguhnya mereka salah. Mereka mengatakan bahwasanya surga itu ada pada keadaan, rasa bahagia itu ada pada bisa bertemu keluarga, rasa bahagia itu ada pada banyaknya makanan, rasa bahagia itu mau beribadah ke sana kemari, mau beribadah di masjid manapun itu bisa tercapai. Rasa bahagia itu kalau bisa bertemu dengan banyak orang. Mereka salah. Padahal sesungguhnya surga, kebahagiaan yang sejati dan taman surga ada di dalam hatiku. Jadi beliau mengatakan sesungguhnya kebahagiaan atau surga itu ada dalam hatiku. Jadi mau aku di penjara, mau aku bebas, mau aku dalam di istana, mau dimanapun, maka sesungguhnya hatiku, bahwasanya kebahagiaan itu ada di dalam hatiku. Jadi tidak berpengaruh keadaan lingkungan, tidak berpengaruh dengan sempitnya penjara. Maka beliau mengatakan, seandainya para raja yang memburu kebahagiaan dunia, coba diingatkan, beliau mengatakan para raja itu, kebanyakan raja ya, jadi kalau beliau mengatakan para raja, kebanyakan raja itu memburu kebahagiaan dunia dengan gemerlapnya istana, baju yang mewah, kemudian permaisuri yang banyak dan seterusnya, itu raja menjadikan bahagia. Maka pasti mereka itu akan meninggalkan itu semuanya, entah itu istana yang megah, kemudian makanan yang lezat, kendaraan yang nyaman. Para raja itu pasti akan meninggalkan itu semua seandainya mereka mengetahui bahwasanya rasa bahagia, surga yang ada di dalam hati